Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Uli Huta Barat, NIM 0603231014 dan rekan saya. Nah, nama saya Astiana Putri, NIM saya 0603231026. Nah, di sini kami akan melakukan mini riset mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebagai bagian dari tugas mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitri Ramayanti Ginting, MPD. Nah, di sini kita sudah berada di Desa Yong Panah Hijau, Labuhan Deli, Medan, Marelan. Kita bakal menuju ke rumah narasumber kita. Ikutin terus kita, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 12, kami akan melaksanakan tugas mini riset yang berjudul tentang bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini saya dan Anissa sudah berada di kediaman dari Nek Nur Habibah. Nah, Nenek Nur Habibah ini yang akan kami jadikan sebagai narasumber untuk mini riset hari ini. Nah, untuk itu kita akan mulai wawancara singkatnya. Halo Nek, selamat pagi Nek, menjelang siang. Tadi kita udah kenalan juga. Nah, nama nenek adalah Nenek Nur Habibah, baru sendiri, berusia 65 tahun. Nah, nenek tinggal di daerah Yong Panang Hijau, Labuhan Deli, Medan, Marelan. Nah, kami pengen nanya-nanya Nenek, nenek itu di keluarga gimana? Ada silsilah keluarganya gimana, Nek? Nenek dari suku Karo, kakek dari suku Chinese, berasal dari Pekong, Pajak Pekong, Labuan. Terus ini Nenek sekarang memiliki berapa anak dan berapa cucu? Ya, anak cucunya 49 orang. Banyak juga. Buyutnya 3. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, Nek. Kan di daerah sini tuh masih agak pelosok nih, belum terlalu kota, belum banyak penduduk juga. Jadi di daerah sini tuh banyak menggunakan bahasa apa ya, Nek? Bahasa Melayu. Terus di daerah sini apakah sudah banyak menerapkan bahasa Indonesia? Apa mereka di sini sehari-harinya tuh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu tadi Bahasa Melayu. yang digunakan? Iya, Karena di sini mayoritas orang lain. orang Melayu. Kalau Nek, gimana nih Nek? Sebab ini Nek ya menerapkan, bahkan sehari-hari itu pakai bahasa Melayu. Terus gimana kalau tetap menggunakan bahasa Indonesia juga atau gimana nih? Kan bahasa Indonesia itu terciptanya dari bahasa Melayu. Jadi kurang masuklah ke bahasa Indonesianya, lebih ke bahasa Melayu dulu gitu ya, Nek. Kalau seputar tentang sejarah bahasa Indonesia, kira-kira Nenek tahu nggak tentang bahasa Indonesia itu tercipta dari apa? Dari bahasa Melayu lah. Flash. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang ringkasan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu dia terlahir dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu diangkat karena itu sebagai bahasa perdagangan. Udah gitu bahasa Indonesia itu dia mudah dipahami banyak orang. Beda sama bahasa Jawa yang banyak tingkatannya. Kalau bahasa Melayu itu enggak, dia cuman hanya ada satu. Jadi itu mudah dipahami dan suku-suku lain juga waktu itu menyetujui kalau bahasa Indonesia itu diangkat dari bahasa Melayu. Nah, banyak juga prasasti kayak sejarah, jamak, puisi, serta pantun itu banyak menggunakan bahasa Melayu. Jadi dari situlah diangkat bahasa Indonesia tersebut. Nah, kalau bahasa Indonesia itu dia diresmikannya itu pada tanggal 28 Oktober 1928, sedangkan dia diresmikan secara undang-undang itu di tanggal 18 Agustus 1045 pada saat setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita wawancarai bersama Nek Nur Habibah. Kita akan mencari narasumber yang kedua, yaitu anak muda.
Oke teman-teman semua, jadi kita udah sama narasumber kita yang kedua yaitu Dek Wulan dan kita bakal mewawancarai mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Halo Dek. Nah, nama Adek lengkapnya siapa nih Dek? Dari Kak, Oke. Jadi Adek suku apa nih? suku Jawa Kak. Suku Jawa. Nah, tadi kan kita udah nanya-nanya juga nih kan guys, bahwa Wulan ini pandai bahasa Melayu. Nah, yang jadi pertanyaannya, kan Dek Wulan orang Jawa nih, kok bisa paham bahasa Melayu? Boleh dijelasin sendiri? Emang lingkungan sini sih sering pakai bahasa Melayu, jadi ikut-ikut temen aja. Berarti karena faktor lingkungan. Nah, jadi apa ada kesulitan nggak sih Dek dalam menerapkan bahasa Melayu nih? Karena kan lingkungannya memang rata-rata orang Melayu kan, sedangkan kita orang Jawa dan kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita itu gimana? Apa kesulitannya Dek? Karena banyak kawan yang bahasa Melayu, orang-orang Melayu juga gitu. Jadi ikut-ikut teman. Jadi belajar-belajar juga lah ya kan dengan sejalannya waktu gitu kan. Nah, di sini Kakak mau nanya kan dirimu pelajar kan sekolah. Waktu di sekolah itu kan itu ada juga belajar bahasa Indonesia. Nah, pada saat belajar bahasa Indonesia itu kayak kesulitan nggak sih kalau dalam menulis kan kalau biasanya kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kan kamu. Terus sementara waktu mau nulis itu nulis isi hati atau apa, itu kan kayak nggak bisa malah menggunakan bahasa lain. Apakah itu nanti gurunya marah atau Enggak, kalau kami kalau di pelajaran bahasa Indonesia ya tetap pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau ngomong-ngomong biasa itu pakai bahasa Melayu. Kalau sama temen gitu ya kan. Jadi deh kalau misalnya di rumah tuh sama mama sama bapak itu gimana? Pakai bahasa apa tuh di rumah? ya bahasa Melayu? Kayak bahasa Melayu. Jadinya makin terlatih lah ya bahasa Melayunya ya. Tapi tahu nggak sih Dek, sebenarnya bahasa Melayu itu bahasa Indonesia itu sebenarnya diangkat dari bahasa Melayu. Hanya saja ada beberapa perubahan yang menurut KBBI itu harus diubah. Nah, jadi kan bahasa Indonesia itu agak sedikit berbeda sama bahasa Melayu. Apakah perbedaan itu buat dirimu tahu atau enggak gitu? Tahu nggak ada bahwasannya ada perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia? Kurang tahu sih Kak. Oh, karena di sini rata-rata menggunakan bahasa Melayu, jadi bahasa Indonesia kurang. Perkembangan bahasa Melayu, kenapa bahasa Indonesia itu diangkat dari bahasa Melayu? Itu karena ini Dek. Eh, karena satu, kita kan negara Indonesia ini negara berkembang tuh waktu itu. Negara yang banyak perdagangannya, banyak dilintasi oleh pedagang-pedagang luar. Nah, karena bahasa perdagangan itu mereka tuh menggunakan bahasa Melayu rata-rata. Dan banyak prasasti, puisi, terus juga banyak pantun itu banyak menggunakan bahasa Melayu. Jadi dari situ bahasa Indonesia itu diangkat dari bahasa Melayu. Dan kenapa nggak bahasa yang lain aja Kak? Ya, karena kalau bahasa yang lain itu sulit untuk dipelajari. Kayak bahasa Jawa kan banyak tingkatannya tuh kayak ada Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, jadi itu kan banyak perbedaannya. Jadi kalau bahasa Melayu itu hanya satu, jadi dia mudah dipahami. Udah gitu, banyak suku-suku yang lain juga kayak menerima aja kalau bahasa Melayu yang jadi bahasa Indonesia. Karena itu tadi dia mudah dipahami. Dan bahasa Melayu itu dia diresmikannya itu pada saat tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kalau di undang-undang bahasa Indonesia itu dia diresmikan itu pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya setelah kemerdekaan. Oke teman-teman, jadi sekian tanya-tanya kita sama narasumber kita Dek Wulan. Terima kasih Dek. Oke teman-teman, jadi aku dan Asti udah selesai makan wawancara. Yang pertama sama Nenek Nur Habibah dan yang kedua sama Dek Wulan. Jadi kesimpulan mini riset kita kali ini itu adalah jadi kesimpulan mini riset kita pada hari ini tuh, jadi di daerah yang panah hijau ini tuh bahasa Indonesia tuh masih bahasa awam, bukan bahasa awam ya. Mereka tuh tahu bahasa Indonesia, hanya saja mereka tidak tahu tentang sejarah bahasa Indonesia. Dan mayoritas orang sini tuh bahasa Melayu, jadi mungkin bahasa Indonesia itu ya mereka pikir ya bahasa Melayu itu. Padahal sebenarnya memang dasarnya itu bahasa Indonesia itu terlahir dari bahasa Melayu. Beneran. Karena memang daerah ini yaitu daerah yang panah hijau mayoritas orang Melayu.
Jadi mungkin itu aja yang bisa kami jadikan sebagai bahan mini riset kita kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih udah saksikan video mini riset kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan for watching.